ketahui bersama bahwasanya sumber dari hidayah yang dengan seorang bisa beribadah itu menuntut ilmu. Nah, kalau kita misalkan cermati masalah menuntut ilmu ini, kaitannya semuanya dengan Allah. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk berkeinginan datang ke majelis ilmu? Siapa? Allah. Siapa yang memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memudahkan kita untuk mendengar dengan baik, mencermati, memahami kajian ilmu yang disampaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun siapa yang memudahkan kita untuk beramal setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz? Siapa? Allah. Ketika kita beramal dan mampu istiqomah, siapa yang buat kita mampu tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita beramal istiqomah, Allah yang mengganjar. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah tidak mungkin kita bisa istiqomah. Oleh karena ya jangan sekali-kali kita merasa saya ini soleh. Saya ini bisa istiqomah, saya dan saya ini hindari kata saya dalam ibadah itu. Karena Allah menyebutkan salah satu sifat iblis ketika dia berkata ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya bukan siapa. Oleh karena ketika misalkan kita mampu taat, puji Allah. Ketika kita mampu istiqomah, puji Allah. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan darinya. Bahkan ayat yang sering kita baca di dalam salat kita. Di surah Al-Fatihah, Allah menggandengkan antara peribadatan dengan meminta pertolongan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Oleh karena ya para ulama menyebutkan tidak mungkin ibadah itu terwujud kecuali atas pertolongan dari Allah. Jangan sekali-kali kita bersandar pada diri kita yang lemah ini. Jangan sekali-kali bersandar pada diri kita yang lemah ini. Betapa banyak orang yang sudah kenal sunnah, sudah ngaji, banyak berguguran. Bahkan yang jadi ustadz pun banyak yang berguguran. Apalagi santri. Tak banyak orang yang mondok 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, ujungnya na'udzubillah. Ada yang sampai murtad, na'udzubillah. Ada yang di pondoknya pakai jilbab, keluar pondok lepas jilbab. Ini bukan perkara yang diada-adakan, tapi memang fakta ada seperti itu. Dia dengan agama itu merasa terkekang. Saya dipondokkan, ini itu tidak bebas. Sebabnya apa? Sebabnya dia bersandar pada diri sendiri, kemudian tidak ikhlas. Ini hal yang penting untuk kita bisa istiqomah karena Allah dan dengan Allah. Kalau tanpa Allah maka tidak mungkin bisa sama sekali. Karena ketika kita membaca ayat ini, hendaknya kita hadirkan hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Kemudian disebut dalam hadis, fil hadis sahih, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaknya bersemangat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah. Lihat, dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW menggandengkan 2 hal. Yang pertama, ketika ingin meraih sesuatu yang bermanfaat, hendaknya minta pertolongan kepada Allah. Dan di antara perkara yang paling besar manfaatnya istiqomah. Jika ingin istiqomah, minta pertolongan kepada Allah. Terlebih di zaman kita sekarang ini yang berbagai macam penghalang istiqomah ada di hadapan kita. Baik syahwat maupun syubhat ada di hadapan kita. Syahwat yang berkaitan dengan sesuatu yang melanggar perintah Allah, udah tahu haram masih dikerjakan syahwat. Sudah tahu wajib tapi ditinggalkan hanya karena dunia, syahwat.
Sebagian orang mengatakan kalau saya meninggalkan dagangan saya gimana nanti? Gimana rezeki saya nanti? Subhanallah. Kalau cuma sebentar sholat berjamaah nanti dagang lagi. Seorang jika keadaannya seperti ini seolah-olah bergantung pada rezeki itu pada dagangannya dia. Kalau saya tinggalkan waktu sholat ini gimana rezeki? Gak mau tutup tokonya ya karena ramai ketika waktu sholat. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini mesti kita hadirkan dalam hati kita. Bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagi kita, di antaranya istiqamah. Kemudian jangan lupa wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika seorang istiqamah, yaitu ala amrillah, hendaknya dia berjalan di atas perintah Allah. Kalau ingin istiqamah, hendaknya berjalan di atas perintah Allah. Ay an yasira fi istiqamatihi ala an-nahjil qawim. Hendaknya ketika dia berjalan untuk bisa istiqamah, dia berjalan di atas jalan yang benar, di atas manhaj yang benar. Wasiratil mustaqim, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Dan kita setiap hari minta sama Allah di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sebagian orang mengatakan kalau sudah berada di jalan yang lurus ngapain minta? Subhanallah. Kalau misalkan kita baca penjelasan dari ulama, kenapa Allah memerintahkan kita supaya berdoa dengan doa yang mulia ini, minta ke jalan yang lurus? Pertama, jika kita belum berada di atas jalan yang lurus, ya Allah tunjukilah aku ke jalan tersebut. Ini makna pertama. Jika kita belum berada di atas jalan yang lurus, ya Allah tunjukilah aku, bimbinglah aku untuk menempuh jalan tersebut. Kemudian yang kedua, jika aku sudah berada di atas jalan yang lurus, ya Allah istiqomahkan aku di jalan tersebut. Ini dua hal ini mesti kita perhatikan. Ingin menempuh jalan yang lurus, kemudian ingin istiqomah ketika menempuh jalan tersebut. Bukan hanya sekedar istiqomah atau menempuh sekali-kali saja. Ketika ingin semangat istiqomah, ketika tidak istiqomah, tidak. Tapi mesti istiqomah. Karena mana istiqomah itu sendiri adalah luzumu taatillah, senantiasa melazimi ketaatan kepada Allah. Oleh karena yang salah orang yang mengatakan fulan istiqomah dengan kemaksiatannya. Ini yang salah perkataan tersebut. Karena istiqomah itu dipakai untuk hal yang benar. Begitupun misalkan fulan istiqomah meninggalkan sholat, enggak istiqomah namanya. Istiqomah itu ketika seseorang menjalankan perintah serta menjauhi larangan, bukan sebaliknya. Sebaliknya gimana? Yang larangan dia lakukan, yang perintah dia tinggalkan. Ini maksiat. Yang sampai kita seperti itu, naudzubillah min dzalik. Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dilakukan. Enggak mungkin bisa istiqomah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang namanya atas perintah Allah itu hendaknya seorang berjalan ketika istiqamah di atas manhaj yang benar, jalan yang lurus. Alladzi amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bihi. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk berjalan di atas jalan tersebut. Dan terlihat sepele, tapi kalau kita merenung nggak sepele, besar kaitannya. Karena yang mana istiqomah itu jalan lurus itu nanti ujungnya surga atau neraka kita. Kalau kita istiqomah maka ujungnya surga. Tapi sebaliknya jika kita tidak istiqomah, naudzubillah ujungnya neraka. Karena harus bisa mungkin kita istiqomah. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan di antara keutamaan istiqomah, maka Allah akan memudahkan dia untuk berjalan di atas sirat kelak di hari kiamat. Kita meyakini bahwasanya di hari kiamat kelak ada sirat, jembatan
yang mana di bawahnya itu ada neraka jahanam. Nah, orang yang benar-benar istiqomah, dia menempuh jalan Shiratal Mustaqim di dunia ini, maka ketika di akhirat dia mampu dengan cepat melewati sirat tersebut. Sirat jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam. Sebaliknya ketika seorang tidak istiqomah di dunia ini, maka besar kemungkinan dia tidak mungkin bisa melewati sirat yang ada di akhirat kelak. Seorang melalui sirat yang ada di akhirat sesuai dengan kadar dia melewati Shiratal Mustaqim yang ada di dunia ini. Ya, kalau misalkan Shiratal Mustaqim di dunia ini yaitu perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Adapun sirat yang ada di hari kiamat kelak yaitu di bawahnya neraka jahanam, yang seorang akan melaluinya sesuai dengan kadar istiqomah dia di dunia ini. Semakin dia istiqomah, maka semakin mudah bagi dia melalui sirat di akhirat nanti. Dan semakin dia sulit, susah payah, maka sulit pula melewati sirat yang ada di hari kiamat nanti. Apalagi jauh, dia bangkit bisa insya Allah untuk melewati sirat yang ada di dunia dan di akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah SWT berfirman, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Lihat. Jadi yang namanya istiqomah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau istiqomah sesuai dengan keinginan kita, nggak akan istiqomah selamanya. Karena keinginan kita apa? Inginnya rehat, inginnya santai, inginnya bermaksiat. Terlebih misalkan para pemuda, berbagai macam syubhat syahwat dihadapkan kepada dia, sulit. Kalau menginginkan atau setiap yang kita inginkan dari hawa nafsu dilakukan, sulit untuk istiqomah. Berusaha untuk melatih diri meninggalkan sesuatu yang kita inginkan karena Allah, terlebih yang haram. Bahkan sebagai ulama menganjurkan apa? Sekali-kali kita tinggalkan sesuatu yang ingin dari dunia untuk apa? Untuk bisa melatih ketika yang haram kita tinggalkan. Oh, yang boleh saja kita ini tinggalkan karena Allah, maka yang haram mesti kita tinggalkan karena Allah. Ya, sekali-kali kita jangan sampai setiap yang kita inginkan tuh dicapai terus, diraih terus. Perkara mubah misalnya sekali-kali direm. Supaya apa? Kita terlatih untuk meninggalkan yang haram. Yang mubah kita tinggalkan, apalagi yang haram. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang namanya istiqamah itu mesti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad sabaqa dzikru ba'dil athari anis salaf rahimahumullah fi taqriri hadzal ma'na. Dan sudah berlalu penjelasannya, disebutkan asar-asar, riwayat-riwayat dari para salafus saleh yang membenarkan dan menetapkan makna dari ayat ini. Itu kaqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Tsumma istaqamu", kemudian mereka istiqamah. Apa makna istiqamah? Ai istaqamu fi ada'il fara'id. Ini istiqamah. Istiqamah itu menjalankan yang diwajibkan. Istiqamah. Ya, kita menjalankan yang wajib-wajib, kemudian benar ketika menjalankannya, maka ini disebut istiqamah. Tapi istiqamah itu bertingkat-tingkat. Orang yang hanya sekedar yang wajib saja berbeda dengan orang yang wajib plus sunnah. Berbeda tingkat keistiqomahan. Dan tentu ketika kita mendengar riwayat seperti ini, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan istiqomah itu menjalankan yang wajib-wajib saja. Faraid, sesuatu yang diwajibkan. Maka saya cukup yang wajib, enggak seperti itu. Karena kewajiban yang kita lakukan banyak sekali kekurangannya. Satu saja misalnya kita ngambil contoh ibadah yang terus kita lakukan setiap harinya, yang banyak dengan kurangan sholat. Betapa banyak dari kita ketika azan dikumandangkan masih main-main, masih melakukan aktivitas yang mungkin gak bermanfaat. Bahkan ketika qomat atau iqamat dikumandangkan masih santai-santai. Subhanallah. Ini termasuk ghaflah, kelalaian. Nah, di antara orang yang tidak lalai ketika dikumandangkan adzan bersegera dia. Bahkan di riwayat disebutkan apa? Muhammad SAW itu
ketika adzan dikumandangkan langsung. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW senantiasa membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, tapi ketika adzan dikumandangkan beliau meninggalkan hal tersebut. Kecuali urgent misalkan. Tapi kalau misalkan hukum asalnya bersegera ketika adzan dikumandangkan, karena adzan dikumandangkan apa? Tujuannya memanggil untuk salat. Hayya 'alas shalah. Kemari, terima panggilan salat ini. Ini langkah awal saja. Ketika adzan dikumandangkan santai. Ketika iqamah masih santai. Baru ketika imam ruku cepat-cepat lari. Subhanallah. Tidak benar seperti ini. Hanya ingin mendapatkan apa? Satu rakaat. Ngobrol dulu. Sudah, imam sudah baca. Masih ngobrol di belakang. Baru imam ruku cepat-cepat. Ruku subhanallah ini enggak kurang lagi seperti. Bahkan enggak baik, harus diperbaiki. Belum lagi ketika sholat tidak khusyuk, tidak paham apa yang dibaca. Jasadnya di masjid tapi pikirannya entah kemana. Ini kekurangan. Begitupun setelah selesai sholat, zikirnya tidak dibaca, atau dibaca tidak semuanya, atau dibaca semuanya tapi tidak khusyuk. Banyak sekali kekurangan. Ini terkait yang wajib saja. Kalau misalkan kita mencukupkan dengan yang wajib, tidak menambahnya dengan yang sunnah, nanti kita pahalanya. Nabi SAW menyebutkan apa? Ada yang sholat itu mendapatkan hanya 1/10 saja, sedikit. Ada yang full, ada yang setengahnya, ada yang 1/10. Sesuai dengan kadar kehusyuan dia dalam sholat. Ini satu ibadah saja, bukan bahkan ibadah-ibadah lain mungkin lebih parah kita itu. Oleh karena apa? Ketika mendengar asal seperti ini bukan berarti kita cukupkan dengan wajib, enggak. Yang wajib kita lakukan, kemudian disebabkan kewajiban kita itu banyak kekurangannya, tambah dengan yang sunnah. Karena yang namanya perkara yang sunnah itu nanti bisa dipakai menambal sesuatu yang wajib yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana disebutkan hadis, ketika seorang hamba sholatnya kurang pahalanya, lihat amalan sunnahnya ada, sholat sunnahnya ditambah. Begitupun misalkan sholat puasa wajibnya masih penuh dengan kekurangan, tidak mendapatkan pahala yang full, ditambah dengan puasa sunnah dan lain sebagainya. Misalkan yang wajib kita penuh kekurangan, maka tambah dengan yang sunnah. Jangan seperti sebagian orang menyepelekan sunnah, kan cuma sunnah. Ketika masuk masjid diperingatkan berdiri, sholat tahiyatul masjid kan cuma sunnah. Seolah-olah sunnah itu tidak berharga. Sholat sunnah setelah sholat fardu kan cuma sunnah. Kalau misalkan kita biarkan ucapan seperti ini, agama ditinggalkan nanti. Ketika ditawarkan ini sunnah kan cuma sunnah, ketika dikatakan ini makruh kan cuma makruh. Subhanallah. Salah satu tanda seorang menyepelekan agamanya ketika mengatakan perkara tersebut. Ini cukup ketika kita mengatakan ini cuma sunnah, berarti kita menyepelekan agama. Justru karena sunnah kita agungkan, bukan karena sunnah kita tinggalkan. Karena ada sebagian ungkapan ulama salaf itu melakukan sesuatu, kenapa mereka melakukannya? Karena itu sunnah. Adapun manusia zaman sekarang kenapa meninggalkan perkara tersebut? Karena itu sunnah. Nah, ulangi. Jadi ulama salaf itu ketika mereka melakukan satu hal karena itu sunnah. Adapun zaman kita sekarang ini mereka meninggalkan suatu hal karena itu cuma sunnah. Kalau misalkan kita baca asar-asar atau riwayat-riwayat dari salafus saleh, mereka begitu besar pengagungannya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengatakan, seandainya ada sunnah untuk bagaimana cara menggaruk kepala, maka fa'al, lakukan. Subhanallah. Kalau misalkan ada sunnahnya bagaimana cara menggaruk kepala, lakukan hal tersebut. Kalau kita mungkin diejek, ngapain repot-repot, ya garuk, tinggal garuk. Subhanallah, enggak seperti itu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau itu apa, saking semangatnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu
setiap ada tempat yang pernah dilalui Nabi, singgah di situ. Padahal ini ulama membahas itu bukan bagian dari ibadah. Nabi SAW singgah di tempat tertentu bukan bagian ibadah, hanya sekedar singgah saja, misalkan berteduh. Tapi Ibnu Umar saking semangatnya beliau melakukan hal tersebut. Kenapa? Kecintaannya, ta'zimnya terhadap sunnah Nabi SAW. Bahkan beliau pernah marah kepada anaknya, Bilal kalau tidak salah namanya, ketika disampaikan perkara sunnah ini seperti ini, yaitu apa? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang istri-istri kalian untuk mendatangi masjid Allah. Ya, kalau misalkan istri-istri kita mau datang ke masjid, jangan dilarang. Nah, kemudian anak Ibnu Umar Allah bilang, beliau menentang hadis ini. Padahal kalau misalkan kita baca penjelasannya tidak menentang sebenarnya. Cuma zahirnya seperti menentang. Kata Bilal anak Ibnu Umar, beliau mengatakan, wallahi saya akan tahan tuh istri-istri saya ketika mau ke masjid. Langsung Ibnu Umar marah. Kenapa? Hadis mengatakan jangan larang istri-istri kalian jika ingin ke masjid. Kenapa engkau larang? Itu ke anak sendiri sampai marah. Nah, kayak dicaci maki. Nah, para ulama menjelaskan tentunya bahwasanya kenapa Bilal melarang istri-istri dia untuk keluar rumah, karena takut fitnah. Apalagi zaman sekarang perlu dengan Allah musta'an. Kita dan dulu lanjutkan. Allah musta'an. Dan kita lanjutkan. Kemudian penulis Allah Ta'ala membawakan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terkait penafsiran terhadap firman Allah, "Tsumma istaqamu." Kemudian mereka istiqomah,
maknanya itu istiqamah ala amrillah. Mereka istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'amilu bi ta'atihi. Mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Wajtinabu ma'siyatahu, dan mereka menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ini sebenarnya simple, tapi perlu kesungguhan dan perjuangan jika ingin istiqomah dua hal ini, yaitu taat sama Allah, jauh dari maksiat. Tanpa kita melaksanakan dua hal ini, maka mustahil bagi kita untuk bisa istiqamah. Nah, karena Syekh Abdul Razak mengatakan wa amrullahi azza wa jalla huwa syar'uhu. Yang namanya amrullah, perintah Allah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, yaitu syar'uhu, syariatnya. Alladzi ba'atsa bihi nabiyahu salawatullahi wassalamuhu alaihi, yang Allah mengutus dengannya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dari istiqamah. Seseorang menjalankan syariat Allah, seorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan seorang istiqamah ketika tidak meniti jalan Allah, tidak mempraktekkan syiar Allah, syariat Allah, tidak menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seorang dikatakan istiqamah sesuai dengan kadar dia berpegang teguh dengan syariat Allah. Seorang dikatakan istiqamah sesuai dengan kadar dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semakin dia berpegang teguh dengan syariat Allah, semakin dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dialah yang dikatakan orang yang mustaqim, orang yang istiqamah. Sebaliknya, orang yang jauh dari mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka jauh pula dari istiqamah. Tidak dikatakan istiqamah ketika seorang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di perkara-perkara yang diada-adakan. Itu dikatakan orang yang istiqamah, meskipun dirinya mengklaim saya istiqamah. Karena yang jadi patokan itu bukan hanya sekedar klaim, pengakuan, ucapan, tidak. Yang jadi patokan itu bagaimana sikap dia, perilaku dia. Orang mengatakan saya istiqamah, tapi tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka tidak dianggap ucapannya. Dia mengatakan ahlus sunnah, tapi tidak mencontoh sunnah, tidak dianggap pengakuannya. Dia mengatakan cinta Nabi, tapi amalannya tidak menampakkan kecintaannya kepada Nabi, maka klaimnya tidak dianggap. Kullun yadda'i waslan bil laila wal laila la tuqirru bidzak. Kata penyair, setiap orang mengklaim, mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak ngaku, tidak mengakui. Begitupun orang ngaku saya istiqomah, tapi perilakunya tidak istiqomah, nggak dianggap. Orang mengatakan saya ahlus sunnah, tapi perilakunya ngelisih sunnah, nggak dianggap. Orang mengatakan saya cinta Nabi, tapi perilakunya bertentangan dengan sunnah Nabi. Pengakuan, klaim tersebut tidak dianggap. Allah alam. Tapi sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan. Dan jika tidak ada, kita tutup dengan kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.